Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai menghindari kesalahan umum penggalangan dana. Selamat mengikuti. Apa saja kesalahan umum yang dibuat dalam proses penggalangan dana yang harus dihindari? Mari kita pelajari. Pembahasan yang pertama yaitu failing to connect. Untuk membuat sebuah bisnis, penting untuk berinvestasi dalam koneksi atau membangun hubungan. Kurangnya koneksi akan membuat pendiri usaha berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Membangun koneksi atau meningkatkan jangkauan jaringan bisa dengan berbagai cara, seperti menghadiri acara-acara, memberikan ceramah, atau memberikan wawasan. Startup harus memiliki profil investor ideal untuk setiap putaran penggalangan dana. Hal tersebut untuk menyaring investor yang terhubung dengan baik serta memiliki kekuatan finansial. Jangan sampai melakukan presentasi kepada investor yang kurang tepat. Untuk menciptakan keuntungan, startup harus memiliki pertimbangan investor seperti apa yang ingin mereka hubungi. Selain itu, investor benar-benar menghargai wirausahawan yang akan berusaha untuk memburu mereka, dan terkadang investor akan menguji ketabahan dan keterampilan inovasi startup. Jadi, buatlah koneksi sebanyak-banyaknya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tentang clarity and doing what you say, di mana pada saat zaman sekarang ini kita hidup dalam masa yang sangat sulit untuk menemukan seseorang atau perusahaan manapun yang akan melakukan apa yang mereka katakan atau janjikan. Inilah yang menyebabkan keengganan suatu perusahaan untuk membuat iklan. Hal ini terjadi karena emosi yang dimiliki oleh perusahaan atau individu terlalu tinggi, seperti adanya ketakutan dan rasa malu. Tidak ada individu yang mau dibodohi. Hal ini merupakan pendorong dari sisi finansial, dan tidak ada investor yang ingin diyakini sebagai dalam tanda kutip investasi besar, yang akan mendapatkan rasa malu dan hanya akan membuat frustasi. Setiap permasalahan yang ada dalam perusahaan tersebut harus diatasi dengan baik. Nah, langkah untuk mengatasi masalah tersebut yaitu yang pertama, startup dan pendirinya harus selaras. Maksudnya yaitu apapun yang dilakukan startup harus sesuai dengan harus sejalan dengan pendirinya. Yang kedua yaitu memberikan kejelasan. Nah, misalnya dalam memberikan promosi. Nah, perusahaan harus mempromosikan dengan jelas dan jujur apa adanya atau tidak ada kebohongan dalam mempromosikan itu. Nah, terakhir itu ada tetap kongruen atau integritas. Yaitu kongruen itu tetap sejalan. Maksudnya sejalan dalam suatu konsep yang berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan yang diambil oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu ada kesalahan yang sering menggagalkan startup dalam penggalangan dana. Yang pertama yaitu tidak memiliki tujuan yang jelas. Nah, dalam setiap perusahaan itu, dalam penyampaian tentang perusahaan itu harus menyampaikan dengan tujuan yang jelas. Yang kedua itu kurangnya keaslian. Nah, setiap perusahaan harus menyampaikan
apa adanya tentang perusahaan tersebut. Yang ketiga itu berbohong. Nah, dengan setiap perusahaan itu banyak berbohong atau seperti melebihkan atau mengurangi apa yang ada dalam perusahaan tersebut. Yang selanjutnya itu selalu mengubah cerita. Selalu mengubah cerita misalnya selalu merubah-rubah apa yang terjadi, apa yang sedang dijalankan di perusahaan tersebut. Terlalu menjanjikan. Nah, terlalu menjanjikan ini maksudnya perusahaan tersebut misalnya dengan tujuan ini mereka terlalu menjanjikan hal itu terjadi. Nah, selanjutnya itu overselling. Overselling ini yaitu maksudnya konsep yang secara etika itu sedikit berlebihan. Nah, terus selanjutnya nama hilang tanpa banyak hubungan dengan individu. Maksudnya di sini, ketika perusahaan membangun hubungan yang sedikit dengan individu, maka nama dari perusahaan itu akan tidak terlalu dikenal. Begitupun jika ketika perusahaan tersebut membangun hubungan dengan banyak individu, maka perusahaan tersebut namanya akan semakin dikenal. Selanjutnya yaitu mengirim spam, yaitu pesan yang dikirim ke banyak tujuan dengan isi yang sama. Hal ini akan membuat orang yang menerimanya terasa terganggu. Selanjutnya, ada rekomendasi dari penulis. Yang pertama, pengiriman berlebih. Nah, misal ketika kita akan bertemu visi dan kemudian kita akan menindaklanjutinya dalam 3 bulan ataupun lebih untuk bertemu dan mendiskusikan kemajuan perusahaan. Pada titik ini, akan sangat ampuh untuk menunjukkan bagaimana kita telah mencapai tujuan kita dan kita akan membuatnya lebih bersemangat. Dan jauh lebih baik daripada harus menjelaskan alasan dibalik tidak memenuhi apa yang kita katakan pada pertemuan pertama kita. Nah, yang kedua, jangan merubah cerita. Kita tidak perlu melakukannya jika kita memiliki seluruh tim yang terlibat dalam pesan kita. Dan kita telah melakukan penelitian sendiri dengan baik sebelum menyusun rencana sejak awal. Kita mungkin memiliki beberapa pivot saat kita melanjutkan, tetapi beberapa pivot dan perubahan cerita selama pertengahan pengumpulan dana tidak akan membuat segalanya lebih mudah. Selanjutnya yaitu pengusaha juga perlu membedakan antara apa poros atau evolusi nyata dari rencana startup mereka. Dan kapan itu hanya band-aid yang menutupi startup yang gagal karena calon investor akan tahu. Menyabotase proses kesepakatan sendiri. Salah satu kesalahan terbesar startup adalah terlalu lama dalam menyelesaikan sebuah kesepakatan. Sebuah startup janganlah memberi harga yang terlalu murah kepada investor, tetapi jangan juga mencari investor terlalu lama. Hal ini dapat membuat kesepakatan berujung batal dan investor berpindah ke kompetitor kita. Investor cenderung mengikuti tren yang ada, sehingga kalian harus menciptakan momentum agar investor tertarik dan membuat semua orang membicarakan visi yang kita punya. Menurut survei yang dilakukan TechCrunch, rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mendapat modal pada pertengahan tahun 2015 adalah 12,5 minggu, termasuk ke dalamnya menghubungi rata-rata 58 investor dan 40 rapat investor, dengan rata-rata modal yang dihasilkan sebesar 1,3 juta dolar. Namun, sebanyak 17% startup melaporkan butuh waktu 16 minggu untuk mendapat modal, dengan yang terpanjang selama 40 minggu. Hal yang dilakukan startup untuk menyabotase kesepakatan sendiri. Kesalahan pertama adalah mengubah ketentuan yang disepakati. Sebelum memulai kesepakatan, kita harus tahu lebih dahulu ketentuan seperti apa yang sesuai dengan kita.
Tentukan batasan kita dan terus ikuti ketentuan tersebut. Kedua, menawarkan usaha dengan ketentuan yang lebih tinggi dari biasanya. Hal yang seharusnya dilakukan startup jika ketentuan terlalu tinggi adalah menurunkan valuasi perusahaan. Namun, hal ini dapat membuat investor berpikir jika kita kurang paham usaha kita atau perusahaan tersebut tidak menyukai tawarannya. Oleh karena itu, sedari awal kita harus membuat kesepakatan semenarik mungkin untuk investor. Dan yang terakhir, tidak mengulas kembali surat kesepakatan. Kita harus mengulas kembali surat kesepakatan yang diberikan. Pahamilah setiap pasal yang tercantum dan bertanya jika ada poin yang tidak dipahami. Jangan menandatangani sebelum setuju dengan semua kesepakatan yang ada agar tidak terjadi konflik di masa yang akan datang. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.